Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis kami dengan judul Permainan Tradisional Megok-Gokan, Kajian Etnopedagogi dan Diseminator Nasional Karakter Building di Desa Panji, Buleleng, Bali. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Luz Listia Rahaini dan rekan saya Kadina Foswatnyana dari Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun pembahasan yang kami bahas dalam karya tulis kami, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu telaah pustaka, yang ketiga yaitu pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan latar belakang atau pendahuluan tulisan ini dibuat. Maraknya pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia menyebabkan budaya asli Nusantara perlahan mulai memudar. Dewasa ini, perkembangan arus globalisasi beserta dampak yang ditimbulkan sudah tidak dapat dibendung lagi. Pengaruh globalisasi telah menjamah hampir seluruh lapisan masyarakat yang mencakup budaya global atau global culture dan gaya hidup atau lifestyle. Generasi muda saat ini lebih tertarik dengan budaya luar. Mereka menganggap bahwa budaya asli Nusantara adalah budaya yang kuno dan ketinggalan zaman. Namun, budaya asli Nusantara sangatlah banyak, seperti tari-tarian, musik tradisional, adat istiadat, dan permainan tradisional. Pada kesempatan kali ini, penulis akan lebih mengkaji permainan tradisional yang berasal dari Desa Panji, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang bernama permainan Megok-Gokan. Oleh karena itu, perlunya upaya pelestarian budaya dan tradisi yang dalam hal ini penulis memfokuskan kajiannya mengenai pendekatan pedagogi dalam permainan tradisional Megok-Gokan yang berasal dari Desa Panji, Sukesade, Buleleng, Bali. Hal ini diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan pendidikan karakter pada generasi muda. Baik, sekian pembahasan latar belakang. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan ke rekan saya. Sejarah permainan Megok-Gokan. Diceritakan, pada zaman pemerintahan Ki Barat Panji Sakti, beliau hendak menyeberang ke Belambangan dengan tujuan politik untuk memperluas kerajaan. Untuk menjalankan misinya tersebut, tentunya Ki Barat Panji Sakti perlu pasukan yang kuat dan tangguh. Namun, Panji Sakti pada masa itu meminta melakukan penyerangan dengan prajurit-prajuritnya. Beliau merasa resah jika menuntut prajurit-prajuritnya untuk menyerang pada masa itu. Oleh karena itu, beliau menciptakan suatu permainan berupa Megok-Gokan dengan tujuan prajuritnya itu ikut adil dan perjalanan menuju Belambangan nanti agar bisa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk target sasaran yaitu permainan tradisional Megok-Gokan yang berada di Desa Panji ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan pengembangan pendidikan karakter dan rasa cinta tanah air pada generasi muda khususnya. Selain itu, juga diharapkan pula generasi muda saat ini tetap mempertahankan kebudayaan dan tradisi Desa Panji agar bisa diwariskan keberadaannya dan dimanfaatkan secara maksimal. Kajian etnopedagogi akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi, kajian etnopedagogi permainan tradisional Megok-Gokan. Etnopedagogi dalam permainan yang dimaksud adalah melihat efektivitas permainan tradisional dalam pembentukan nasional karakter building. Dalam hal ini, Megok-Gokan bisa dijadikan sebagai suatu prototipe yang juga bisa dikembangkan di daerah lain dengan ragam dan keunikan yang sama. Lihat, banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, jadi tidak sulit menemukan jenis permainan tradisional yang sejenis di daerah Indonesia. Permainan tradisional dalam mata etnopedagogi adalah tradisi lisan dalam aktivitas sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalamnya mengandung nilai-nilai pembentukan karakter. Mengapa dalam gagasan ini kami menyasar anak SD atau TK? Sebab dalam teori edopedagogi, dua tingkat pendidikan ini menunjukkan cara merespon pembelajaran secara estetik. Dalam hubungan antara permainan tradisional dengan pembelajaran estetik, mereka membutuhkan suatu figur atau hero yang bisa dijadikan role model. Dalam permainan tradisional Megok-Gokan, kultur hero atau pahlawan digambarkan sebagai tari Megok yang berasal dari Buleleng yang ditugaskan melawan tentara Belambangan. Selain hero, hikmah sosial yang bisa diseminasikan adalah kekompakan, nasionalisme, dan patriotisme kepada peserta didik.
Baik, ini merupakan salah satu cuplikan permainan tradisional megok-gokan yang berasal dari Desa Panji. Dalam gagasan ini, penulis mengaitkan permainan mengguak-guakan dengan materi pembelajaran SD kelas 4, tepatnya pada tema 5, yang berjudul Kepahlawanan atau Pahlawanku. Hal ini dikarenakan tema ini memiliki keselasian atau korelasi dengan permainan mengguak-guakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam permainan mengguak-guakan, Panji Sakti merupakan sosok hero atau pahlawan yang bisa diperkenalkan kepada anak-anak. Dengan mengenalkan Panji Sakti dan pasukan Trunegawanya yang dimiliki, diharapkan anak-anak SD ini memiliki semangat juang kepahlawanan dan memiliki pengetahuan historis tentang daerah khususnya Buleleng. Untuk mengguak-guakan dalam bingkai Pancasila akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baik, selain bisa dijadikan sebagai media pengajaran pada tema 5 SD, megok-gokan dalam bingkai Pancasila juga memiliki nilai-nilainya sendiri, seperti nilai ketuhanan, yang dalam permainan megok-gokan dimainkan sehari setelah Hari Raya Nyepi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nilai kemanusiaan dalam permainan megok-gokan adalah mengajak semua kalangan untuk ikut tergabung dalam permainan. Bahkan wisatawan yang berkunjung ke Desa Panji juga bisa ikut dalam permainan megok-gokan ini. Kemudian nilai persatuan dalam Pancasila bisa ditemukan di permainan megok-gokan, yaitu bersama-sama menjaga ekor barisan dari incaran goa. Kemudian nilai kerakyatan adalah permainan megok-gokan merupakan permainan yang kompetitif dan mengutamakan musyawarah. Apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Kemudian yang terakhir adalah nilai keadilan dalam Pancasila. Dalam permainan megok-gokan, pemain akan bergiliran untuk memainkan peran, baik itu menjadi gua dan menjadi ekor barisan, agar mereka memiliki rasa yang sama atau memiliki pengalaman yang sama dalam permainan ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari karya tulis ini adalah permainan tradisional yang kian terlupakan dan tergantikan dengan permainan modern sangat berdampak pada sikap sosial generasi muda di era milenial saat ini. Interaksi yang terjalin saat memainkan permainan tradisional memiliki banyak manfaat seperti kerjasama, kekompakan, dan melatih kemampuan motorik. Permainan mengguak-guakannya pada dasarnya adalah permainan dalam menjaga kekompakan, saling berpegangan untuk menjaga ekor barisan agar tidak ditangkap oleh sang goak, mengajarkan kita untuk selalu bersama-sama dan menjaga hubungan baik antar sesama, serta saling membantu jika terkena masalah. Selain itu, kita bisa mengambil pelajaran dari sang goak agar selalu semangat dan pantang menyerah untuk mencapai tujuan apa yang diharapkan. Bisa tercapai dengan perjuangan, bukan sesuatu yang instan. Baik, terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan mengenai karya tulis kami. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni.